STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum menulis di kuburan. Maka pada malam ini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, hukum membaca Al-Quran atau sesuatu daripada ayat-ayat suci di kuburan. Karena amalan ini sangat banyak kita lihat di tengah-tengah muslimin, terkhusus di tempat kita di Aceh. Bahkan ada sebagian orang, mereka lebih semangat membaca Al-Quran di kuburan dibandingkan dengan di masjid. Lebih semangat membaca Al-Quran dibandingkan di rumahnya. Nah, apakah perkara ini dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Ini akan menjadi inti permasalahan kita di malam ini. Disebutkan oleh Syekh, ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah wa yumkin ijmalu aqwalihim fi thalathati aqwaliyah. Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan kita simpulkan ada 3 pendapat para ulama tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Pendapat yang pertama, anna qira'ata indal qabri mustahabbatun. Membaca Al-Quran di kuburan itu hukumnya sunnah. Dan ini merupakan pendapat sebagian dari fuqaha Hanafiyah dan juga pendapat dari kalangan mutaakhirin dari kalangan Malikiyah, dan juga ini pendapat dari Syafi'iyah. Jadi tidak mesti ketika disebut itu sebagai Syafi'iyah berarti itu pasti ucapan Imam Syafi'i, tidak mesti. Tapi di sini disebut Asy-Syafi'iyah karena Imam Syafi'i memiliki pendapat sendiri dalam masalah ini sebagaimana yang akan kita nukilkan. Wa riwayah indal Hanabilah, dan juga datang riwayat dari Hanabilah. Mereka semuanya mengatakan membaca Al-Quran di kuburan itu hukumnya sunnah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah riwayat yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqra indal qabri ba'da dafan awal baqarah wa khatimatuha. Abdullah bin Umar beliau pernah membaca Al-Quran di sisi kubur setelah dikuburkan jenazah tersebut. Awal dari surat Al-Baqarah dan penutup dari surat Al-Baqarah. Baik. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah dalam Kitabul Janaiz, dan juga disebutkan oleh Tabrani rahimahullah dalam kitab Al-Kabir, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain athar yang datang dari Abdullah ibnu Umar ini. Kemudian kita menjawab. Pertama, annahu atharun dhaif. Riwayat yang teriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, beliau membaca Al-Quran awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah adalah lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai sandar, karena di dalamnya
ada rawi-rawi yang majhul, rawi-rawi yang tidak dikenal kethiqahannya. Ya, nah sebagaimana yang kita maklumi dalam ilmu hadis, ketika dalam sanad hadis terdapat rawi yang majhul, maka riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, anna hadzal athar la sahha ibn Umar fala hujjata fihi ala jawaz aw istihbab al-qira'ah al-qubr bal fi jawaz al-qira'ah ba'da dafn. Kalau seandainya kita katakan hadis Ibnu Umar ini sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan argumen bolehnya membaca Al-Quran di kuburan setiap saat. Tetapi perbuatan Abdullah bin Umar beliau melakukan ketika jenazah tersebut dikuburkan. Kalau seandainya riwayat itu sahih, dan saya sudah sering menyampaikan, seseorang berhujjah dengan Al-Quran, pertama tidak perlu dibahas Al-Quran ini sahih atau tidak sahih, ayat ini sahih atau tidak sahih, tidak perlu. Karena ayat Al-Quran itu semuanya sahih dan mutawatir. Tetapi yang perlu dibahas, ayat ini sesuai tidak penempatan pada tempatnya. Ini yang paling penting. Karena tidak semua ayat-ayat yang dinukilkan itu benar penempatannya. Seperti orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah SAW, yang termasuk dari 10 sahabat yang dikhabarkan masuk dalam surga. Itu dikafirkan oleh orang Khawarij pakai ayat Al-Quran. Iya, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Jadi ayat ini digunakan untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini jelas keliru. Ini pemahaman yang salah. Jadi tidak semua orang membawa ayat Al-Quran itu benar penempatannya. Yang kedua, hadis Rasulullah. Ya, sebelum kita menggunakan hadis Rasul sebagai hujjah, sebagai sandaran dalam sebuah hukum, maka perlu untuk kita mengecek hadisnya itu sahih atau tidak sahih. Kalau seandainya hadis tersebut sahih, maka langkah kedua, apakah hadis ini sesuai tidak penempatannya? Ya, sebagian saudara-saudara kita muslimin hari ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada mereka. Di dalam mereka memperingati perayaan-perayaan, terkhusus di bulan-bulan ini, ya, mereka menjadikan dalil di antara pegangannya Rasulullah SAW, beliau berpuasa di hari kelahiran beliau. Ini dijadikan dalil pijakan untuk melakukan perayaan. Jadi coba bayangkan, hadisnya kan Rasulullah berpuasa. Jadi kita kok makan-makan? Jelas ya? Jadi Rasulullah berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kita gunakan hadis ini untuk makan-makan. Kan bertolak belakang tadi dengan apa yang kita pegang. Bahkan sebagian mengatakan justru hadis ini seakan-akan ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW, di hari kelahiran saya kalian jangan makan-makan, makanya boleh berpuasa. Jadi seakan-akan ada isyarat. Jadi dalil yang digunakan untuk membolehkannya, justru dalil itu adalah sebagai bentuk bantahan perbuatannya. Bisa difahami? Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini kan konteks ayat berbicara tentang diutusnya Rasul. Kapan diutusnya Rasul? Ketika beliau berumur 40 tahun diangkat sebagai Rasul. Konteks ayat ini bukan hari kelahiran Rasul, tapi diutusnya beliau sebagai Rasulullah. Jadi seharusnya yang dijadikan sebagai pijakan dari ayat ini adalah memperingati hari diangkatnya beliau sebagai Rasul. Seharusnya. Tapi juga tidak demikian. Faham ya?
Jadi tidak semua ayat, tidak semua dalil yang digunakan untuk mengambil sebuah keyakinan yang diyakini itu pasti benar. Dan saya juga bukan berarti juga saya pasti benar. Saya cuma membaca ucapan para ulama di sini. Saya hanya membaca ucapan para ulama. Iya. Kemudian ketiga alasannya, anna hadzal fi'l sahabi khalafa fi sa'ir sahabah bal khalafa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam ya'had fi sunnatil qira'ah indal qabri walal amru biha wa lam yanqul dzalik fi syai'in min kutubus sunnah anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi. Adapun perbuatannya Abdullah bin Umar kalau seandainya sahih, tapi telah kita sebutkan tadi riwayatnya tidak sahih. Kalau seandainya sahih, maka ini telah menyelisih dari seluruh perbuatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya, dan juga telah menyelisih dari sunnah Nabi Muhammad. Dan sepanjang hidup Rasulullah sudah sekian banyak orang-orang yang meninggal, tetapi tidak ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW dari kutubus sunnah. Ya, apakah di Sahih Bukhari, apakah di Sahih Muslim, apakah Sunan Abu Daud, apakah Sunan Tirmidzi, ataukah Sunan Ibnu Majah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ataukah beliau memerintahkan untuk membaca, atau beliau contoh sendiri, tidak ternukilkan. Ada beberapa riwayat hadis ya yang digunakan oleh sebagian orang bolehnya membaca Al-Qur'an di kuburan. Sebagian besarnya adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan sampai tingkat palsu. Dan lagi-lagi saya katakan bukan saya memalsukan hadis, bukan saya menghukumi, karena saya tidak punya kemampuan untuk menghukumi hadis itu dhaif ataukah palsu atau lain sebagainya. Tetapi kita nukilkan ucapan para ulama yang ahli dalam masalah ini. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh sebagian orang bolehnya membaca Al-Quran di kuburan adalah riwayat yang disebutkan dalam riwayat tersebut, man mara bil maqabir faqara qul huwallahu ahad 11 marrah thumma wahaba ajra lil amwat utiya minal ajr bi adadil amwat. Barang siapa yang seseorang melewati kuburan kemudian dia membaca qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada si mayit, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak jumlah mayit kepada orang tersebut. Ini dalil yang dijadikan sebagai pijakan. Pernah dengar hadisnya? Tidak pernah dengar ya? Baik. Al-muhim, ini hadis yang dijadikan sebagai pegangan. Iya, hadis ini disebutkan oleh Al-Hanafiyah ya di dalam kitab Al-Rad al-Muhtar, dan juga disebutkan oleh Qurtubi dalam kitab Tazkirah di halaman 67. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Qurtubi adalah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau berkata dalam kitab beliau, waqad kharraja as-Silafi an Ali bin Abi Thalib wa qad dzakara Ibnu al-Jauzi fi mawdu'at. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Salafi dari Ali bin Abi Thalib, dan Al-Imam Ibnu al-Jauzi telah menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Apa itu Mawdu'at? Kitab-kitab atau kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jauzi yang di dalamnya berisikan hadis-hadis palsu. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi adalah hadis palsu apa yang saya baca tadi. Ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan innahu haditsun batilun mawdu'un. Itu hadis yang batil dan palsu. Ini bukan Albani yang memalsukan hadis ini. Albani cuma mengikuti ulama sebelumnya, di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Jauzi yang datang sebelum Albani. Dan juga disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Fatawa Al-Hadithiyah di halaman 191. Jelas ya? Jadi bukan dari saya. Kemudian disebutkan juga hadis ya, yaitu keutamaan membaca surat Yasin ketika kita mendatangi kuburan. Disebutkan dalam lafaz hadis, man dakhala al-maqabir faqara surat Yasin khufifa anhum yawma idzin wa kana law bi adadin man fiha hasanat.
Wa hadits man zara qabrin wal qabra waladai aw ahaduhuma faqara indahuma yasin ghufira lahu. Barang siapa yang seorang masuk ke perkuburan kemudian dia membaca surat Yasin, maka akan diringankan kepadanya pada waktu itu azab, dan dia akan mendapatkan pahala dengan jumlah kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kebaikan. Hadis ini juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah di halaman 71. Kata beliau, qala wa ruwiya min hadithi Anas wa lam yansabuhu li ahadin wa hadithun la asla lahu bal wa hadithun mawdu'. Hadis yang dinisbatkan kepada Anas bin Malik ini adalah hadis yang tidak ada asalnya sama sekali. Bahkan hadisnya adalah hadis yang palsu, kata Imam Al-Qurtubi. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab At-Tadhkirah atau kitab Fatwa Al-Hadithiyah di halaman 191. Adapun hadis yang kedua yang saya baca tadi, barang siapa yang seseorang mendatangi kuburan orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, kemudian dia membaca di sisi kuburan tersebut surat Yasin, maka Allah mengampuni dosanya. Hadis ini juga disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan juga beliau menyebutkan hadisnya adalah hadis yang palsu. Jelas ya? Jadi ini dua dalil yang dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian orang yang mengatakan boleh membaca Al-Quran di kuburan. Pendapat yang ketiga, bukan pendapat yang ketiga, dalil yang ketiga. Dan saya sengaja membaca pendapat-pendapat para ulama. Jadi tidak terkesan kita ini hanya ingin menukilkan apa yang kuat menurut kita saja. Dan mohon maaf mungkin kita agak lama membahas masalah ini karena ketika masalah itu banyak dilakukan oleh muslimin, terkadang kita tidak cukup hanya membawa berkata Albani, berkata Ibnu Utsaimin, karena Albani dan Ibnu Utsaimin tidak diterima oleh semua muslimin. Bukan berarti beliau bukan orang yang mulia. Ini dua ulama yang sangat mulia. Namun secara hal yang bagaimana muslimin bisa menerima, kita menukilkan ucapan-ucapan ulama mazhab yang diterima oleh semua kalangan dari kalangan muslimin. Jadi bersabar sedikit kita setiap malam membahas satu bab. Ini perkara yang sangat penting. Dalil yang kedua, mereka berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Abbas. Dalil ketiga maksud saya. Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala amma innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dua orang dalam kubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab dikarenakan apa? Dosa yang mereka lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma wasyaqqa nisfain, kemudian beliau membelah dua dan kemudian meletakkan di antara kuburan tersebut, dan Rasulullah mengatakan dua orang ini akan diringankan adabnya selama kering pelepah kurma tersebut. Ini dalil yang digunakan oleh mereka. Dan Al-Imam Nawawi sebagaimana disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim di jilid yang ketiga di halaman 202, kata beliau, wastahabal ulama qira'atul Qur'an indal qabri li hadzal hadits li'annahu idza kana yurja at-takhfif bi tasbih al-jarid fatilawatul Qur'ani aula. Hadza qaulun qawi. Ini pendapat yang luar biasa apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau, para ulama menganggap sunnah membaca Al-Quran di kuburan dengan hadis yang saya sebutkan di atas. Dari sisi mana? Karena pelepah kurma saja yang tentunya dia berzikir, ini bisa meringankan azab orang yang dikubur, apalagi kalau kita membaca Al-Quran, maka tentu lebih utama. Dan ini diantara hal yang tersebar banyak di kalangan muslimin. Qaul yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kita menjawab,
dengan beberapa jawaban. Yang pertama, kita tidak menolak hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Namun hadis ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang dijadikan dalam syariat ini yang Rasulullah dikhususkan dengannya dan tidak dikhususkan bagi yang lainnya. Selain Rasulullah, ya, bagi kaum laki-laki dibolehkan mereka menikah maksimalnya berapa? 4 orang. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah. 4 batasannya. Tapi khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Ini kekhususan beliau. Dan begitu juga hadis yang kita baca tadi ini merupakan bagian dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa argumen kita? Apa alasan kita? Sehingga kita mengatakan itu adalah bagian dari kekhususan Nabi. Yang pertama, ini bukan ucapan saya semata-mata. Ya, tetapi ini merupakan ucapan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ya, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari atau dalam kitab yang lainnya, beliau mengatakan bahwasannya perbuatan Nabi SAW meletakkan pelepah kurma kepada si mayit tadi itu bagian dari kekhususan beliau. Kenapa? Satu, iya, seseorang tidaklah mengetahui di dalam kubur tersebut diadab ataukah tidak diadab kecuali melalui wahyu, karena itu perkara gaib. Ya, ini kuburnya taman-taman surga atau lubang dari lubang neraka. Tidak ada yang tahu di antara manusia. Itu semua adalah perkara gaib. Dan perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Wa ma ya'lamu al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan perkara gaib tersebut kepada para nabi dan kepada para rasul. Selain dari itu tidak ada yang mengerti perkara gaib. Allah mengkhabarkan kepada nabi dan rasul. Bisa difahami di sini? Ini bentuk kekhususannya. Adapun kita tidak tahu apakah kubur ini diadab atau tidak diadab. Kalau seandainya kita tidak tahu, ya kenapa kita harus meletakkan? Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah. Sekarang kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, mendoakan pengampunan baginya. Apakah mesti kita tahu dia itu banyak dosa atau tidak banyak dosa? Tidak mesti. Nah, begitu juga di sini. Ketika kita meletakkan dedaunan pelepah kurma di situ, nggak mesti kita harus tahu dia diadab atau tidak diadab. Luar biasa ya. Ini pendapat Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan dibantah oleh para ulama yang lainnya. Kenapa kita katakan apa yang saya sebutkan tadi? Karena Rasulullah hanya mengkhususkan kuburan itu saja. Kalau seandainya dengan pelepah kurma ini bisa meringankan semua azab, tentunya akan dipasang di semua kuburan. Iya, tetapi hanya di kuburan itu saja yang diletakkan oleh Nabi. Kenapa di kuburan lain tidak diletakkan? Tidak lain yang menunjukkan kekhususan beliau. Sisi kedua, dalam lafaz hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW bisyafaati. Orang tersebut diringankan adabnya dikarenakan doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena pelepah kurmanya, bukan karena pelepah kurma, tapi karena doa yang Rasulullah SAW mendoa untuk si mayit yang meninggal pada waktu itu. Bisa difahami? Ya, bukan karena pelepah kurmanya, tapi karena syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dalam keadaan mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ternukilkan dari Abu Bakar, tidak menukilkan dari Umar, tidak ternukilkan dari Utsman, tidak ternukilkan dari Ali. Dalam keadaan banyak orang-orang yang meninggal di zaman hidupnya para sahabat.
Dan ini menunjukkan bagian dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan pegangan bolehnya apa? Membaca Al-Qur'an di kuburan dengan kias pelepah kurma. Bisa difahami ya? Dan saya ulangi kembali ya, jangan nanti terkesan kahto Nawawi sodrono. Saya bukan siapa-siapa. Ya, dan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi imam besar, Syekhul Islam, ilmunya sangat luas. Akan tetapi di sini saya membaca pendapat para ulama yang lain yang menyebutkan tentang permasalahan tersebut. Dan ini sesuatu yang maklum. Al-qaul yurad wa yukhad. Ucapan itu bisa diambil dan bisa ditolak. Ucapan tersebut ilmu tersebut bisa diketahui, bisa tidak diketahui. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat di belakang Hizam bin Hakim. Pada waktu itu Hizam bin Hakim membaca surat Al-Furqan dalam salat beliau. Ya, dan Umar bin Khattab ya mendengar bacaan Hizam bin Hakim bukan seperti apa yang pernah beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Umar ingin menarik Hizam bin Hakim sedang mengimami orang salat pada waktu itu. Hampir ditarik sama Umar. Kemudian kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Furqan dan tidak seperti yang kamu baca. Kemudian diperhadapkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar dari Hizam bin Hakim membaca surat Al-Furqan tidak seperti apa yang kau bacakan kepadaku. Kemudian kata Rasulullah, Iqra, baca oleh Hizam bin Hakim. Kemudian dibaca oleh Hizam bin Hakim. Kemudian kata Rasulullah, Iqra ya Umar, dibaca oleh Umar bin Khattab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innal Qur'an yanzilu ala sabata ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada 7 huruf. Ucapan qiraahnya kamu betul, qiraahnya kamu juga betul. Jadi dua-duanya betul. Dan Umar bin Khattab dalam keadaan beliau hidup terus bersama Rasulullah, berjalan bersama Rasul, masuk bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, selalu keadaannya bersama Rasulullah. Tetapi ada di antara ilmu yang beliau belum pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Ini sesuatu yang biasa. Jadi jangan dikesankan, oh ini bentuk mencela Imam Nawawi. Nauzubillah. Imam Nawawi adalah ulama yang mahbub indana. Imam Nawawi ulama yang sangat kita cintai, dan kita meyakini lahmul ulama masmuma. Dagingnya para ulama itu racun buat kita. Ketika kita menghina ulama, itu sama seperti kita makan racun. Ulama itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kebenaran itu lebih untuk diagungkan dan lebih untuk dicintai. Bisa difahami di sini ya? Baik. Rawat lagi ya kan? Ryan? Ryan? 15 menit lagi, masih panjang ya. Saya baca. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, hukum membaca Al-Quran di kubur. Taib. Anna qira'ah al-qabri waktu dafan la ba'sa biha. Membaca Al-Quran di kuburan, di waktu dikuburkannya kuburan, maka ini tidak masalah. Wa amma ba'da dzalik, adapun membaca Al-Quran setelah 1 minggu misalnya, setelah 1 bulan, ya, maka ini makruh. Jadi mereka merinci. Kalau seandainya membaca Al-Quran ketika dikuburkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dibaca setelahnya, ini hukumnya makruh. Ya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang mentalkin di kuburan. Ya. Apa hukumnya mentalkin di kuburan? Ya, karena banyak kita dapatkan juga di tengah-tengah muslimin, ya, ketika si mayit dikuburkan, kalau kamu ditanya oleh malaikat, man rabbuk, jawablah Allah. Kalau seandainya kamu ditanya, man nabiyuk, jawablah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya harapkan antum sabar.
Ya, setelahnya kita lanjutkan kembali kitab kita. Baik. Kemudian ya, ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya, dan juga dipilih oleh Abdul Wahab Al-Warraq. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, bolehnya membaca Al-Qur'an ketika jenazah itu dikuburkan. Adapun setelahnya hukumnya makruh. Dalilnya mereka adalah dalil apa yang disebutkan dari Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar ketika menguburkan jenazah, beliau membaca surat awal Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Iya. Kemudian kita telah menjelaskan hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya itu tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, nah kalaupun seandainya sahih, itu merupakan ijtihadnya Abdullah bin Umar. Kalau seandainya beliau mendapatkan satu pahala, benar beliau mendapatkan satu pahala, dan apabila beliau salah, beliau mendapatkan dua pahala. Dan ini sesuatu yang wajar seperti yang saya sebutkan tadi. Dan pernah terjadi di antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Abdullah bin Amr bin As, dan kisahnya disebutkan dalam Sahih Muslim dalam Kitabus Shalah. Ketika itu orang-orang datang kepada Aisyah mengadu, wahai Aisyah, ya, bagaimana hukumnya seorang wanita ketika dia mandi dari junubnya? Apakah dia boleh? Apakah harus membuka kepangan rambutnya? Karena Abdullah bin Amr bin As berfatwa, wanita yang junub ketika dia mandi junub dia harus membuka kepangan rambutnya. Itu fatwanya Abdullah bin Amr bin As. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, kenapa nggak sekaligus dia berfatwa perempuan ketika mandi junub supaya dicukur botak rambutnya? Saya mandi junub di zaman Nabi SAW, Rasulullah nggak memerintahkan kepada saya membuka kepangan rambut. Bisa difahami ya? Ini difahami oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini pula yang difahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam masalah ini. Hal yang wajar terjadi. Dan kita tinggal mencari mana di antara pendapat tersebut yang lebih dekat dengan kesahihan. Tapi jangan kita datangkan pendapat yang baru. Wah, mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Kalau dia bisa berpendapat, saya juga bisa berpendapat. Ya, tidak boleh. Kita tinggal hanya memilih apa yang telah ternukilkan dari mereka. Kalau seandainya ada 4 pendapat ternukilkan dari mereka, tinggal kita memilih mana yang paling sahih. Jangan kita buat pendapat yang kelima, mazhab baru muncul di Aceh misalnya. Nggak bisa. Paham di sini ya? Kita hanya mengikuti apa yang datang dari mereka para ulama kita. Kemudian pendapat selanjutnya, pendapat yang ketiga, anna qira'at al-Qur'an indal qabri makruha wa dhahaba ila hadzal qaul Abu Hanifah wa Malik wa riwayat Ahmad wa alaihi al-qudama min al-ashab wa Ahmad anna al-qira'ah al-qabri bid'ah. Artinya paling berat. Adapun membaca Al-Qur'an di kuburan itu hukumnya makruh, dibenci. Dan yang mengatakan pendapat yang membenci adalah pendapatnya Abu Hanifah, bukan Hanafiyah, Abu Hanifahnya sendiri. Dan juga pendapatnya Malik, Imam Malik sendiri, bukan Malikiyah. Ya, di sini disebutkan marajinya. Yang pertama dalam Hasyiah Asy-Syabli, ya di jilid yang kedua di halaman 246. Ya, ucapan tersebut dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Adapun pada ucapan Imam Malik itu dalam kitab Al-Madkhal di jilid yang ketiga di halaman 263. Dan juga dalam kitab Syarah Kabir dalam Hasyiah Ad-Dusuqi di jilid yang pertama di halaman 423. Ini nisbah ucapan kepada Imam Malik. Adapun riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dan beliau menyebutkan itu adalah perbuatan bid'ah, adalah Masail Imam Ahmad riwayat dari Ishaq di jilid yang pertama di halaman 190. Ya, jadi Imam Ahmad berfatwa membaca Al-Qur'an di kuburan itu hukumnya bid'ah. Itu riwayat dari ya Ishaq Masail Imam Ahmad di jilid yang pertama di halaman 190. Fala hadha riwayah la tajuz qira'ah al-qabri wa hadha huwa al-mafhum min qawli al-a'immah wal muqtada ta'liluhum lil qaraha haitsu allalu dhalika bi annahu laysa ali amalu salaf wa idan bid'ah.
Maka kesimpulannya ini riwayah yang datang dari sebagian para ulama Islam. Kita tidak mengatakan ijma, karena sebagian ulama mengatakan boleh. Iya, ternukilkan daripada imam-imam terdahulu, dan dalil-dalil yang mereka ungkapkan itu adalah dalil-dalil yang sangat kuat dan dalil-dalil yang sangat kokoh dalam masalah ini. Dan insyaallah karena waktu kita sempit, saya akan melanjutkan sedikit pada pertemuan yang akan datang dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang ketiga atau mazhab yang ketiga ini. Ya, dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mencari yang enak-enak, tetapi kita dituntut oleh Allah untuk mencari mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Bisa difahami ya? Adapun dalil-dalilnya insyaallah akan saya baca pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada berapa menit ya? 8 menit, masih panjang. Tapi mungkin kita buka diskusi tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Tapi mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jika salah itu ada dan mereka selalu kalau mengatakan yang penting kan baik. Baik. Pembahasan ini pembahasan yang cukup penting sebenarnya, dan mungkin suatu saatnya insya Allah kita akan membaca dari ucapan-ucapan para ulama Islam sehingga tidak terkesan itu datang dari kita. Dan sengaja saya ulangi demikian, tidak terkesan dari kita. Ini memang masalahnya masalah yang sensitif. Iya. Jadi jangan nanti terpola, oh ini saya hanya mendoktrin. Saya tidak ingin demikian, tapi kita baca ucapan para ulama kita. Namun di antara hujjah yang paling kuat yang digunakan oleh pelaku yang membolehkan bid'ah hasanah adalah ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bid'atan, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Dan Shahihul Kitab 37 populer, beliau menukilkan ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau, ya, dan beliau membuat maraji footnote di dalam buku beliau tersebut. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh al-Imam Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, dan juga apa yang disebutkan oleh seorang ulama yang lainnya oleh dalam Kitabul Hilyah. Dua maraji yang disebutkan oleh beliau. Dan saya coba melihat ya dari kitabnya, ya, Kitabul Hilyah dan kitab Manaqib Syafi'i rahimahullah. Manaqib Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Di sini ada kalimat yang tidak ternukilkan oleh beliau dalam kitab beliau, yaitu kurang lebih lafaznya wahtaja Syafi'i. Dan Syafi'i berhujjah adanya bid'ah hasanah, ya, perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan salat tarawih secara berjamaah. Ini lafaz saya rasa cukup penting dan tidak boleh beliau tidak menukilkan ucapan ini, sehingga kita akan faham kemana arah Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berbicara tentang bid'ah hasanah tersebut. Ya, ini catatan yang cukup penting, tapi beliau tidak menukilkan. Bisa saja mungkin beliau lupa, bisa saja mungkin beliau menganggap tidak penting, atau mungkin beliau punya alasan-alasan yang lain. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Cuman yang jelas, ucapan ini harus dinukilkan sehingga kita bisa mendudukan apa yang diinginkan oleh Syafi'i rahimahullah dari ucapan beliau bid'ah itu bid'atan. Dari zahir ucapan Syafi'i ketika beliau membolehkan bid'ah hasanah, beliau berdalilkan dengan kisah Umar bin Khattab mengumpulkan salat berjamaah di salat tarawih. Nah, kita tanya, beliau juga menukilkan definisi bid'ah dalam kitab beliau tersebut dari al-Imam Asy-Syatibi dalam Kitabul I'tisam. Sama seperti yang kita nukilkan bagaimana maksud definisi bid'ah di kalangan para ulama. Itu yang beliau nukilkan dari kitab 37 populer. Beliau menyebutkan yang maknanya ucapan Asy-Syatibi bahwasanya al-bid'ah adalah sesuatu ajaran atau amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menandingi syariat. Itu bid'ah ad-dhalalah yang beliau nukilkan kurang lebih dalam kitab beliau, yang beliau nukilkan dari ucapan Asy-Syatibi. Iya. Nah, sekarang kita dudukkan permasalahan apa yang dijadikan dalil oleh al-Imam Syafi'i. Apakah ucapan Umar bin Khattab melakukan bid'ah dhalalah? Beliau tidak melakukan bid'ah dhalalah.
Beliau tidak melakukan bidah, tetapi ini merupakan bidah secara bahasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau telah mengumpulkan sholat tarawih selama 3 malam atau lebih. Berarti ada sunnahnya atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Kemudian Umar bin Khattab melakukan kembali apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah tidak mau melaksanakan sholat tarawih secara terus menerus. Beliau takut dikhawatirkan diwajibkan kepada umatnya, dan kekhawatiran ini sudah hilang setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bukan pendapat saya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan maksud Syafi'i dari bidah hasanah itulah bidah dari sisi bahasa, sehingga tidak bisa dijadikan dalil dan pegangan membolehkan bidah hasanah. Ini kurang lebih yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam memahami ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan juga di antara dalil yang beliau gunakan, para sahabat Nabi SAW pada waktu itu membaca surat Al-Fatihah. Ada orang yang disengat binatang berbisa, mereka membaca surat Al-Fatihah. Apa dalilnya surat membaca Al-Fatihah ketika disengat oleh binatang berbisa? Nah, berarti ini menunjukkan para sahabat melakukan bidah hasanah dan dibolehkan oleh Nabi SAW setelah dilaporkan. Mohon maaf Pak Ustaz, tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang Al-Qur'an itu ada obatnya. Ini ayat, ini dalil. Nah, para sahabat Rasulullah memahami dari keumuman ayat ini, bagian dari surat Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran adalah apa? Al-Fatihah. Jadi mereka nggak berbuat bidah. Ini ada sandarannya dalam agama, ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa. Kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran apa yang ayat Quran itu ada obatnya. Bisa difahami? Dan juga dalil yang beliau judulkan sebagai sandaran, kisah Khubayb. Khubayb pada waktu itu sebelum beliau dibunuh, beliau sholat 2 rakaat. Ngapain sholat 2 rakaat sebelum dibunuh? Ini kan bid'ah. Nggak ada dalil sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Tunggu Ustaz. Rasulullah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW ketika dalam keadaan gelisah atau dalam keadaan beliau mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka beliau menjadikan solusi dengan sholat 2 rakaat. Jadi ada pegangan dalilnya. Kalau bidah itu sesuatu itu nggak ada dalil sama sekali. Ini dalilnya sangat banyak, bisa difahami ya. Dan insya Allah, rahimakumullah, ini kurang lebih apa yang bisa kita jabarkan. Insya Allah mungkin suatu saat kita akan membaca dan meluruskan. Ya mungkin bahasanya bukan membantah, meluruskan. Ya apa yang ternukilkan dari ulama-ulama kita dalam masalah ini. Allah Taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.